الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي بها من يقولون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بدعوته فاز المطيعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون أما بعد أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Imam Ali karramallahu wajhah dalam satu riwayatnya menyampaikan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi perang Badar. Pada saat itu baik pasukan kafir Quraisy maupun pasukan kaum muslimin sudah berada di tempat masing-masing. Strategi perang sebagaimana umumnya tentu setiap pihak ingin mengetahui kekuatan lawannya. Maka strategi itu pula kemudian yang dipakai oleh Rasulullah. Bertemulah Rasulullah dengan dua orang yang biasa memasok air kepada pasukan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Fulan, di manakah posisi pasukan kafir Quraisy pada saat itu?" Tentu. Lalu oleh sepulan dijelaskan ada di posisi ini, ada di bukit ini. Ada berapa jumlah mereka? Nah, tentu strategi ini penting untuk mengetahui kekuatan. Si Fulan ini karena berada di pihak sana tentu tidak ingin menyebutkan jumlahnya karena berarti membocorkan rahasia. Dia tidak mau menjawab. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Rasulullah cerdas. Pertanyaannya kemudian diganti oleh Rasulullah. Menjadi pertanyaannya, berapa ekor kambing yang mereka sembelih setiap hari? Nah, untuk yang ini dia jawab. Kata dia, mereka satu hari menyembelih 10 ekor kambing. Kemudian Rasulullah menyimpulkan kalau begitu jumlah pasukan kafir Quraisy pada saat itu 1000 orang. Karena biasanya satu kambing itu disembelih untuk 100 orang. Jadi 1000 pasukan. Riwayat ini sering dijadikan oleh banyak orang untuk menjelaskan salah satu kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kecerdasan-kecerdasan yang lainnya, di antaranya kecerdasan ketika beliau meletakkan Hajar Aswad dibentangkan di tengah kain kemudian diangkat oleh semua kabilah yang bersaing untuk memasukkan batu atau meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Inilah kecerdasan Rasulullah. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, hadirin yang berbahagia, Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa beragama itu juga memerlukan kecerdasan. Beragama itu tidak hanya semata-mata taat terhadap aturan yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Tapi beragama juga harus menggunakan kecerdasan. Bisa bayangkan kalau satu Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat.
Katakanlah satu ayat itu terdiri dari satu titah, satu perintah. Apakah mungkin kita bisa melaksanakan 6.000 sekian? Maka tentu harus ada kecerdasan bagaimana mensikapi atau mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian pula juga dengan sunnah yang begitu banyaknya. Nah, oleh karena itu, tentu orang cerdas itu dengan usia yang rata-rata umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 itu kebanyakannya. Sebagaimana kata Rasulullah, umatku itu kebanyakan usianya di antara 60. Bagaimana usia yang relatif singkat ini justru kita manfaatkan untuk memanage usia ini, tetapi kita memperoleh target keberagamaan yang maksimal. Nah, dalam hal ini Rasulullah sudah banyak mengingatkan. Misalnya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang beragama yang cerdas itu adalah orang mandana nafsahu. Mandana nafsahu itu mengabdikan dirinya untuk beragama, atau boleh juga merendahkan diri di hadapan Allah. Wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat untuk fisik setelah kematian. Sebab orang beragama yang cerdas memahami bahwa kehidupan yang abadi itu ya ba'dal maut. Maka kalau usia yang sangat singkat ini didedikasikan untuk ba'dal maut, itulah yang cerdas. Bagaimana aktivitas kita yang sehari-hari ini semuanya diorientasikan 5 ba'dal maut. Mesti di sana disisipkan visi keakhiratannya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mensikapi semua peristiwa yang terjadi di dunia, tapi endingnya semuanya baik di hadapan Allah. Itu orang cerdas dalam beragama. Rasul mengingatkan bagaimana seorang mukmin itu bersikap dalam menghadapi segala persoalan supaya berujung baik di hadapan Allah. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Seorang mukmin itu sungguh mengagumkan. Tentu mukmin yang tadi itu mukmin yang cerdas. Inna amrohu kullahu khair. Bagi orang mukmin itu seluruh persoalan itu baik. Mau yang buruk, mau yang negatif, semuanya perspektif kacamatanya baik. Lanjutan hadis ini, idza asobahu syarra'u syakara. Apabila dia menghadapi kebaikan dalam kacamata dirinya, mendapatkan promosi jabatan, mendapatkan gaji, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, anaknya lulus, dapat pekerjaan dan sebagainya, urusan-urusan dunia yang menurut pandangan dia itu baik. Dia bersyukur kepada Allah. Tentu bersyukur ini pasti endingnya baik. Wa huwa khairun lahu. Tapi yang kedua, wa idza asabahu dharra'u, apabila dia terkena dengan sesuatu yang dianggap oleh dia tidak baik, terkena penyakit, penghasilan menurun, mungkin juga kliennya menurun, atau mungkin juga pesanannya menurun, atau apa saja yang dia. Bagi seorang mukmin yang cerdas, hal-hal seperti itu tidak membuat dia putus asa untuk menjadikan poin yang baik di hadapan Allah. Apa yang dia lakukan? Sabara, bersabar. Pakana khairul lahu. Tetap saja baik bagi dia. Jadi mau yang baik, mau yang negatif, orang mukmin yang cerdas itu menangkapnya sebagai sebuah peluang untuk memberikan poin yang baik. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, biasanya kita menganggap bahwa keberagamaan yang ideal itu keberagamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang punya reputasi yang baik di hadapan Allah, para ulama, para wali, para nabi.
Implementasi dari hadis ini, para wali itu baik dia sehat, dia sakit, ucapan yang terurai dalam mulutnya adalah bersyukur. Alhamdulillah. Karena sehat atau sakit, bagi mereka tetap saja poinnya bagus. Apa saja itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih menghadapi tadi bagian yang kedua, idza asabahu dzarra, terkena dengan dzarra, sesuatu yang tidak mengenakan. Pandemi 19 ini tidak mengenakan. Semua sektor terkena, terimbas, terdampak. Tapi kita seorang mukmin yang cerdas justru memanfaatkan ini sebagai poin mendapatkan kebaikan dari Allah. Bagaimana caranya? Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang cerdas. Menangkap peluang ini bukan untuk semakin jauh dari Allah, tapi justru dengan ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, marilah kecerdasan dalam beragama ini kita tempatkan dalam banyak hal. Tidak saja dalam bidang akidah, dalam bidang bermuamalah, dalam bidang fikih dan sebagainya. Di sana adalah kecerdasan. Dalam banyak Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, ulil absor, ulil albab. Itu menunjukkan bahwa keberagamaan itu tidak semata-mata hanya ketaatan, tapi juga di sana ada unsur kecerdasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita dan kecerdasan kita untuk melaksanakan agama ini dengan penuh kecerdasan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah irqaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, di akhir khutbah yang sangat singkat ini, marilah kita jadikan semua peluang, semua peristiwa yang ada di hadapan kita justru menjadi lahan untuk amal kebaikan kita, untuk persiapan kita lima ba'dal maut, untuk mempersiapkan perbekalan kita setelah kematian, sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, di rumah, di kantor, di mana saja, selalu di sana ada poin untuk lima ba'dal maut, untuk bekal kita akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal zudan. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma ksib anna minal amradi wa ta'un wal gala'i wal bala'i wal fitani ma la yakshifuhu ghairuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.